Kronologi kembali juga kami ungkap kronologinya bahwa sekira pada 11/11/2011 ini ada kejadian bahwa kami keluar dari rumah untuk mencari makan. Ya, mencari makan malam, dan kita berjalan menuju Karaban waktu itu ya. Jadi di sana selama dalam perjalanan kita ada sebuah wacana bahwa dia akan meninggalkan kami, akan berhubungan dengan si ini dan sebagainya, bahwa selama ini IWW tidak selesai di dalam melakukan langkah-langkah itu. Jadi merasa bahwa ada sesuatu yang tidak memuaskan dia. Jadi hubungan dengan kami ini adalah tidak purna. Sehingga dia memilih untuk pergi dari rumah dan melakukan rekayasa ini. Dan kita juga tidak membahas dan membenahi rumah tangga dan melihat bahwa pertengkaran itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan gitu. Jadi ada sesuatu yang terlepas, tapi di situ kita tunggu pelaporannya, sehingga kabarnya ini dan itu adalah karena adanya rasa yang tidak puas itu tadi. Ini tidak puas. Ya, maksudnya ada penagihan janji yang dijanjikan sendiri akan membangun rumah, akan menjalin kerjasama ekonomi dan lain sebagainya, sehingga ternyata sejak kejadian demi kejadian itu kita kecolongan. Ya, maksud saya kita ajak ke rumah Bapak Kiai agar mendapatkan masukan, saran, malah di rumah Kiai itu menjadi sumber malapetaka dan malah diduga malah oknum polisi itu tadi yang datang dan membawa preman dan mempersekusi saya, menculik saya ya diculik, dibawa untir-untiran, istri saya juga diculik, ditempatkan di mana. Jadi setelah kita keluar dari rumah Muhid itu di pertigaan jalan Mojolawaran Gabus itu, saya disongsong oleh beberapa gerombolan orang, kira-kira ada 15 orang dari selatan, dan 3 orang ini mempersekusi saya. Ada yang langsung menelikung saya, ada yang nempeleng saya. Saya diseret untuk kembali ke suatu tempat, yaitu di rumah Kiai Muhid lagi, sedang anak dan istri saya ini diangkut Pak, dibawa ke suatu tempat yang tidak kita ketahui. Tidak ada kok. Sejak itu tidak ada kontak, tidak ada komunikasi yang baik, dan kita dibiarkan dalam kekosongan. Jadi itu kejadian tragis yang terjadi pada 11/11/2011 ini jelas perkara intelijen, tidak ada tanggapan yang baik. Lalu kemudian tahun 2013 ini saya sampaikan bahwa kami melapor ke Komnas HAM tentang anti kekerasan sebagai mekanisme moratorium nasional sesuai Kepres nomor 1/18 tahun 198 tentang HAM. Kita diberi saran atau memberi pertimbangan kepada lembaga yudikatif dan organisasi-organisasi kemasyarakatan serta pers terkait hukum dan kebijakan yang mendukung penegakan hukum itu sendiri dalam bentuk kekerasan terhadap perempuan dan keluarga. Jadi secara normatif internal kita melakukan berbagai langkah-langkah laporan maupun pengaduan, bahkan somasi, yang sebagian besar kita layangkan kepada Indah itu, dan tujuannya adalah Indah itu sendiri. Jadi sebagian besar memang saya layankan bahwa selama perkawinan itu keterangannya seperti itu, dianggap perkawinan itu bentuk kekerasan ataupun termasuk keserahan fisik. Ini keterangan yang membunuh karakter. Padahal keyakinan kami dan perjalanan kami merasa bahwa dalam perkawinan itu 10 tahun
aman-aman saja, baik-baik saja, harmonis dan tidak ada permasalahan yang perlu kita tanggapi. Semua dapat dikomunikasikan dengan baik. Menepis anggapan adanya rumor itu adalah bentuk perselingkuhan dan mungkin adanya hubungan khusus dengan laki lain itu kita tolerir waktu itu. Karena itu bentuk motivasi atau pandangan baru, persepsi yang belakangan kita persepsikan loh kok ndodro gitu kan. Ada aroma tidak sedap yang sangat sulit kita buka tanpa ada pendampingan pihak ketiga. Kita mengurus orang ketiga yang tidak tahu siapa jelunturungnya, dan kita juga menjalin pihak ketiga bahwa memang keterangan demi keterangan yang saya himpun ya, itu selalu soal kekerasan fisik yang diarahkan adalah yang tak terbantahkan menuju selama itu yang mungkin di framing istilahnya, di framing atau dijadikan pijakan untuk menuntut penuntutan ini itu. Ya kalau memang itu pelanggaran hukum yang suksesif ya, dan menjadi bahan acuan utama ya silakan dijalankan. Tetapi kita tuntutannya adalah kasus kekerasan kepada saya, persekusi ya, pengejaran seolah-olah terjadi sesuatu yang besar. Nah ini rekayasa oknum polisi itu tadi yang dicari harusnya itu. Bambang Permati waktu itu dengan siapa saja, dengan buzzer siapa saja nangkap saya itu. Terus nangkap saya itu tadi pakai SOP apa tidak? Jadi itu yang kejadiannya di situ. Istri saya diculik dibawa lari ke selatan. Ya saya diculik dibawa lari ke utara. Saya dihubung-hubungin sama 3 mingguan. Jadi saya dibawa di gudang kecap itu di daerah Somalang itu ya, Jedak Rakitan. Lalu saya disekap lagi di Permata. Kita juga ditaruh di kandang anjing di sekitar kantor polisi Brimob di utara Brimob itu. Kita juga disekap di LI waktu itu 3 hari. Terus dibawa di mini baru di ruangan kecil di pojokan gitu. Lalu saya dibawa di Anugerah. Terus kita diinterogasi di Kurnia Hotel, di lobi Kurnia Hotel. Itu yang kita catat ya. Dan pernah juga disimpan di Kencana sana 3 hari juga. Jadi kayaknya kasus ini betul-betul kasus politis. Jadi saya menjadi tahanan kota. Jadi dalam keterangan ya yang verbal mungkin salah pikir ya. Salah besar jika memang IWW tidak dimanfaatkan oleh para pihak. Saya yakin ini ada yang tidak beres, Pak. Ada yang tidak beres. Ada yang perlu kita bahas karena ibarat kata ya. Kalau kambing sudah keluar kandang, ya apa tidak mungkin berada di kandang orang lain? Apa di lapangan? Ini teknik maling mencuri sapi kan tidak seperti mencuri ayam. Kalau nyuri ayam itu dikempit terus dadai bawa lari, itu termasuk ayam apa sapi? Kalau sapi malah cantik lagi. Sapinya ditaruh di lapangan, nanti menjual sama orang, sapi itu diangkut, udah selesai. Nanti minta tebusan, sapi kamu kalau pengen ketemu bayar uang segini. Ada unsur dukunnya dulu, ada itu ahli maling sapi namanya Hari, Petengan Hari Karanggayam. Sindikatnya sama Senawi itu dukun. Dan di sini ada malingnya, maling internal di sini ada. Giman CS itu kaki tangannya Giman Tolong CS itu. Yang mencuri mengeluarkan sapi dari Parsen dulu ya. Di sini ada model-model maling sapi waktu itu ada. Ada yang melakukan pendekatan pada saat bapak saya sholat jemuah gitu, sholat di masjid. Sapinya bapak dituntun, ditaruh di persawahan Gempol sana. Nanti ada yang memungut sendiri membawa nuntun sapi itu sampai ke Margorejo sana atau dibawa ke Rembang.
dititipkan pajar-pajar kan, kalau dulu kan digiring gitu. Giring sama orang gitu, dituntun jalan gitu. 10 atau 20 sapi digiring itu sampai ke pasar sapi. Lalu nanti di sana ditransaksikan, dijual, dah hilang. Dan sampai Jakarta jadi daging. Makanya dulu tuh sistem nangkep maling itu nggak ada. Malingnya ya nggak bakal ketangkep. Nanti malingnya sugih-sugih, anaknya udah jadi polisi. Ya, polisi ini polisi maling. Begitu, jadi lihat itulah. Teknik kita melihat persepsi terhadap kehidupan itu yang begitu licik dan begitu sangat brutal. Merusak sistem kehidupan orang, merusak tata cara hidup dan lain sebagainya. Kalau itu sudah menjadi sistem ideologi, ya jadi Brazil, Indonesia dari Meksiko. Atau dirubah menjadi Bolivia saja. Jadi kita komunikasikan, kalau ada orang maling kambing, kambingnya hilang. Orang kecil juga kalau maling kambing lucu. Kita dijadikan pion untuk meminta proposal kambing. Nah, sebanyak ada 75 kambing kita bagikan kepada masyarakat. Tapi setelah kita bagikan ya hilang itu saja. Ditanya pertanggungjawabannya bagaimana, wis mana apa durung. Mereka ingkar janji, mereka marah-marah kalau itu kambingnya lah bantuan negara lah ini. Kita sebagai penyelenggara yang mengontrol, enggak mau dikontrol, diberikan itu sebagai stimulus ya, terus dianggap dirinya terus tidak mau mempertanggungjawabkan kalau itu adalah kambing modal. Ya seperti itu masyarakat kita itu maunya diberi, tapi tanggung jawabnya tidak ada. Ya Indah juga seperti itu. Sudah saya beri akses, saya beri pendidikan, saya beri uang, kita perjuangkan. Ya balasannya seperti itu, wes dirasakno wae Pak. Sudah direnungkan dulu apa kurang saya memberi kesempatan 15 tahun kepada orang-orang dinas ini. Ini ada unsur pelanggaran hukum apa tidak begitu Pak? Wes nyolong sapi itu pelanggaran enggak? Maling wedhus itu pelanggaran enggak? Maling ayam itu pelanggaran enggak? Nyolong bojone wong tidak dikawin ya tidak diberi kehidupan yang murwat itu apa ya tidak menyengsarakan. Yang dicolong itu loh kehilangan enggak kan gitu. Jangan melihat ke fokus perkaranya orang loh. Wong orang itu dia orang-orangan kok. Tidak punya integritas dan tidak punya tanggung jawab moral. Makalah ini orang-orang yang kita duga ya, kita mungkin terlibat tangan di dalam saksi kejadian ini. Pertama waktu itu adalah Jayus, Bambang Permadi, Dukun Sri Tomo sekeluarga, Supawatin, Rosmini, Giri, Gabus, Tutik, ya Tutik, Winong, Mukit, Totok, Lasdi, Yudi, Subur, Jumani, Endang Guru ya, Winong, Suwawi, Gunung Panti, Yasir ya guru, semua guru di SD Tambaromo 3, Sodik, Mulyani Nggodo, Subi Nggodo, dan Subi Karangkonang, Warso Lurah Karangkonang, Lurah Tambaromo, kami Tua Papuan Magelang, Mamoh ya, Gunadi Petengan, Ririn Gunadi Genjik atau Sanuri, Hiri Sapuan Jatmiko, Guru di Purworejo, Parmin Jono, Petengan Karso, Suntari, Sargo Kuntul, Suwono. Ini ada Suwononya, ada Suwono Peluk ini, Soleh. Ini guru kudur sekarang, Hardi Pojok, Tahan Sunarti, dan seorang tukang tojek yaitu diduga adalah Besut, Jaswadi Suntari lagi, Abdi Waluyo, Bekti Indra Wibowo, Subur Purcayono, Soeharto Dio Tutik lagi, Gahar Dio Wandi, Suwarno, Umi Kulsum,
Patno, Anwar Bibit Tamjis, Kusno Priyo S, Ida Sapari Sugiarto, Ahmad Solikin, Oknum Cari Dalingan, Sukandar, ini suaminya Adminingsih ini. Sukandar ini suaminya Adminingsih. Oknum Cari Dalingan. Ini Sukandar ini sekeluarga ini. Masih sedulurnya Darto, kami tua ini. Ini semua tahu Pak, sejak kasus ini Admiati Ningsih, terus Mbah Man Cengkal Sewu, Bapak Bandi, ini data saya nih. Bapak Kardi Besut Purwanto, Roni Andarwati Sinom, Ali Akbarudin, Bapak Bandi, Pak Bedi Wasito Hartoyo Mukti, Edi Rustanto Tambah Romo Ali Maksum, dan Pak Dahlan Istanto Sudarmadi. Jadi itu kalau memang ada penambahan mungkin nanti bisa di format lagi Pak.